Pembalap Spanyol Jorge Martin berhasil keluar sebagai pemenang dalam sprint race MotoGP Thailand. Sementara pesaing utamanya dalam perburuan gelar Francesco Bagnaia hanya finish ke-7. Kekalahan Bagnaia kali ini diduga karena dia mulai membalap dengan banyak pikiran. Kondisi ini bisa merugikan Bagnaia karena naluri alaminya dalam balapan tidak keluar. Pembalap Lenovo Ducati ini awalnya dianggap bakal kurang bersinar di MotoGP Thailand. Terlihat dari hasil kualifikasi dan balapan sprint hari Sabtu, di mana Pecco Bagnaia cuma bisa finish ke-7. Padahal murid Valentino Rossi ini tengah berjuang mempertahankan posisi puncak klasemen pembalap MotoGP 2023. Beda dengan kompetitor terberatnya yaitu Jorge Martin dari Prima Pramac Ducati yang terlihat impresif. Start balapan di sirkuit Buriram hari Minggu, Pecco Bagnaia yang start posisi ke-6 bisa menyodok. Duel dengan Alex Marquez dari Gresini Racing, Pecco Bagnaia bisa mempertahankan pace dan menyalip beberapa pembalap. Bahkan jelang 5 lap terakhir, Pecco Bagnaia bisa mengejar Jorge Martin dan Brad Binder dari Red Bull KTM. Sekilas Pecco Bagnaia menunggu momen saat Brad Binder dan Jorge Martin duel pada posisi pertama. Dan di 2 lap terakhir, Pecco Bagnaia sempat melakukan manuver untuk menyalip kedua pembalap di depannya. Manuver ini dilakukan Pecco Bagnaia di tikungan ke-12 Chang International Circuit. Meski gagal karena harus hard braking, Pecco Bagnaia sempat bikin Jorge Martin dan Brad Binder kaget. Akhirnya, Pecco Bagnaia tetap mempertahankan pace demi bisa finish ketiga. Balapan diakhiri dengan kemenangan Jorge Martin diikuti Brad Binder dan Pecco Bagnaia. Meski menang, Jorge Martin tetap berada di posisi kedua klasemen pembalap dengan selisih 13 poin. Apalagi Pecco Bagnaia naik posisi podium kedua karena Brad Binder kena penalti di lap terakhir. Brad Binder di lap terakhir mendapat penalti track limit, membuatnya turun 1 posisi podium. Peluang Veda Ega menang di ATC Malaysia terbuka setelah memenangkan race kedua ATC Thailand 2023 di sirkuit Buriram. Dengan kemenangan di Thailand, Veda Ega Pratama kini mengoleksi 181 poin. Pembalap 14 tahun itu unggul 80 poin atas Chakripat Phitisan dari Thailand dan Zen Mitani dari Jepang. Keunggulan 80 itu bisa memberikan keuntungan besar bagi Veda Ega Pratama untuk menjuarai ATC 2023 lebih cepat. Veda Ega Pratama hanya perlu memenangkan 1 balapan di ATC Malaysia 2023. Lewat kemenangan tersebut, poin Veda Ega tidak akan terkejar oleh Jack Ripat atau Mitani yang saat ini jadi pesaing terdekat. Veda Ega Pratama tampil apik di ATC Thailand setelah finish kelima dan meraih 11 poin di race pertama. Veda Ega bangkit dengan menang di race kedua. Pembalap tuan rumah Jack Ripat Phitisan jadi pemenang race pertama. Shinta Ezawa dari Jepang podium kedua dan Amon Odaki podium ketiga. Apabila menang ATC 2023, Veda Ega Pratama akan jadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai ATC sejak ajang ini digulirkan kali pertama pada 2014. Sejauh ini juara ATC jadi milik pembalap Jepang, Australia, Thailand, Turki, dan Malaysia. Pembalap Jepang paling sering juara dengan 4 kali. Pada balapan hari Minggu, Martin itu mengubah strategi balapnya. Tentu saja hal ini disebabkan oleh apa yang terjadi seminggu sebelumnya dalam MotoGP Australia, di mana ia kehabisan ban di lap terakhir sehingga turun posisi 1 ke posisi 5. Di Buriram, salah satu sirkuit paling menuntut kompon ban, ketiga pembalap terdepan yang hampir setiap saat bersaing dengan kondisi sama dalam hal keawetan ban. Hasilnya Martin jelas lebih unggul dari yang lain. Pada balapan Minggu, Martin tidak bisa lolos dari kejaran Binder dan Bagnaia. Berhasil mengontrol balapan dari awal hingga akhir, meski sempat disalip oleh Brad Binder. Ini adalah kemenangan keempat tahun ini bagi Martin yang membuatnya hanya tertinggal 13 poin dari Bagnaia dalam duel sengit antara keduanya. Triple header yang akan menutup musim MotoGP tahun ini yang dimulai di Malaysia dalam 2 pekan lagi
terlihat sangat menjanjikan bagi Martin setelah sukses menang di sprint race dan balapan hari Minggu. Di balapan minggu kemarin, Martin mengaku tidak lebih baik dari Bagnaia dan Binder, sebab dirinya harus menghemat ban dari awal hingga akhir. Martin pun merasa balapan kemarin sangat membuat dirinya sangat tertekan. Bahkan kemenangannya di sprint race tidak bisa dinikmatinya karena terlalu fokus pada balapan hari Minggu yang membuatnya tidak bisa tidur. Martin pun merasa mentalnya saat ini sedang hancur dan membutuhkan 5 hari istirahat agar terbebas dari pikiran balapan. Pembalap asal Spanyol Alex Espargaro hanya finish kelima dalam sprint race MotoGP Thailand. Dia dikalahkan pembalap Repsol Honda Marc Marquez di tikungan terakhir menjelang garis finish. Meski demikian, Alex tetap senang juga untuk sahabatnya Jorge Martin yang berhasil memenangkan sprint. Alex senang bisa sedikit membantu Martin dengan finish di depan rival utamanya Francesco Bagnaia. Pembalap Katalan itu yakin Martin bisa menjadi juara dunia bahkan sebelum final di Valencia jika dia tetap menjaga kecepatannya. Alex pun mengatakan kepada Martin bahwa dirinya ingin berada di depan lagi dan untuk bisa sedikit membantunya. Ada anggapan bahwa gelar MotoGP dimenangkan oleh yang terpintar bukan yang tercepat. Oleh sebab itu, Alex yakin Martin tidak hanya akan memenangkan gelar, tapi dia akan meraih gelar sebelum mencapai Valencia jika Martin bisa menjaga kecepatannya ini. Espargaro melanggar peraturan tekanan ban minimum yang berlaku sejak MotoGP Inggris terakhir. Karena ia mendapat peringatan dan ini merupakan pelanggaran keduanya sejak saat itu. Race kedua ETC Rider Thailand Aprilia tersebut dikenai penalti 3 detik. Dengan kemenangan di Thailand, finish di urutan kelima dan 3 detik itu membuatnya kehilangan posisi dari Fabio Quartararo, itu unggul Marc Marquez dan Luca Marini. Espargaro pun turun ke posisi ke-8. Perlu diingat bahwa aturan baru untuk musim 2023 ini menetapkan bahwa baik untuk ban depan dan ban belakang, parameter tekanan minimum harus dipertahankan selama 50% balapan panjang dan selama 30% sprint race. Pelanggaran pertama hanya diberi peringatan, apabila ada lagi pelanggaran kedua maka dikenakan penalti 3 detik, ketiga 6 detik dan selanjutnya hingga 12 detik tambahan pada waktu akhir balapan yang bersangkutan. Alex Espargaro melanggar aturan tersebut untuk pertama kalinya 2 minggu lalu di MotoGP Indonesia sehingga dia mendapat peringatan dari steward FIM yang memiliki sistem pendeteksi tekanan otomatis. Perlu juga dicatat bahwa pembalap tertua di grid itu bukan satu-satunya yang tidak mematuhi peraturan pada hari Minggu di Buriram. Pemenang balapan Jorge Martin, Marc Marquez dan Pol Espargaro juga melanggar. Ketiganya telah menerima peringatan yang mana ini adalah pelanggaran pertamanya. Tetapi ini bisa menjadi fatal bagi Martin dalam perebutan gelar dengan Pecco Bagnaia. Karena jika dia mengulangi sanksi tersebut dalam 3 balapan terakhir musim ini, bisa kehilangan hasil yang penting.